Halo, selamat pagi untuk sahabat belajar. Nah, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya mengenai tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran tersebut bahwa peserta didik diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, untuk materi selanjutnya bisa kita pahami dalam video tersebut. Yang pertama yaitu tindakan. Tindakan sering juga disebut perbuatan. Nah, coba kita amati gambar yang berada di slide. Dari gambar di slide terdapat beberapa orang bekerja. Nah, kenapa mereka harus bekerja? Nah, supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Supaya terpenuhinya kebutuhan seseorang, maka dilakukan dorongan dalam diri manusia yang timbul. Itu dikarenakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Maka itu disebut sebuah motif. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhan terpenuhi dan mencapai kemakmuran. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, maka itu disebut tindakan ekonomis. Tujuan dari tindakan ekonomis berarti untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan. Tindakan ekonomis dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan santun. Coba kita amati gambar dari slide tersebut. Nah, dari gambar di atas jelas bahwa setiap orang melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, maka itu disebut motif ekonomi. Motif ekonomi ada 4 macam. Yang pertama kita akan bahas yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif yang paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu supaya terpenuhinya kebutuhan dan supaya mencapai kemakmuran. Nah, coba kita perhatikan gambar yang berada di slide. Di situ ada seorang pedagang sayur keliling. Kenapa mereka dia berdagang? Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan supaya terpenuhinya kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua adalah motif berbuat sosial. Ini karena adanya rasa kemanusiaan. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, ada juga keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Sebagai contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Ada banyak cara kegiatan yang dilakukan dengan motif sosial. Contohnya, kalian membantu orang lain, misalnya dengan menyumbangkan baju yang tidak terpakai, membantu teman yang kekurangan, membantu fakir miskin, dan membantu teman yang terkena musibah. Yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan yang rajin untuk mendorong memperolehnya. Nah, belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapatkan penghargaan pada saat pembagian laporan hasil belajar. Nah, penghargaan yang lain dapat bisa berupa ranking, piala, dan sebagainya. Yang terakhir adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia terkadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha itu sendiri. Nah, kegiatan ekonomi meliputi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berdasarkan kegiatan pada prinsip ekonomi,
bagi para pelaku produksi. Tindakan yang dilakukan harus menggunakan bahan baku yang bagus, tenaga kerja yang terampil, sehingga dalam melakukan proses produksi dapat bersifat efisien, sehingga barang yang dihasilkan berkualitas. Bagi distributor, berusaha agar barang yang disalurkan tepat sasaran. Bagi konsumen, dapat memenuhi kebutuhan dengan cara membeli barang dengan harga yang sesuai dan kualitas bagus. Nah, ada beberapa di sini pengertian dari prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Yang kedua, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Yang ketiga, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, prinsip ekonomi yaitu dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Nah, kalau dia efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Sedangkan efektif artinya apa yang dilaksanakan secara benar. Orang akan menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang akan membeli sepatu pada toko A dengan harga Rp150, pada toko B harga Rp149.000, dan toko C harga sepatu dengan kualitas yang sama Rp149.500. Berdasarkan prinsip ekonomi tertentu, orang tersebut akan membeli pada toko B yang harga lebih murah dan kualitas sama. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Di bawah ini contoh penerapan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah ataupun bahan baku. Selanjutnya, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Dan selanjutnya, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Penerapan yang kedua dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat guna, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, memberikan layanan dengan baik dan menggunakan sarana distribusi yang murah. Penerapan yang ketiga yaitu dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Selanjutnya, memilih barang yang berkualitas bagus. Selanjutnya, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan selanjutnya, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Penerapan prinsip ekonomi sangat penting, apalagi di era globalisasi. Semua barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Pada seperti ini, produsen dituntut dapat menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Nah, tugas produsen ini sangat berat, tetapi harus tetap dilaksanakan agar barang hasil produksi dapat terjual. Nah, sampai di sinilah materi kita. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Sekian dan terima kasih. Horas.